Sejauh mana datang apa tidak si Fadel ini. Nah, kalau dia kemudian tidak datang lagi, otomatis proses hukumnya adalah dari penyelidikan menjadi penyidikan. Patut diduga dia adalah pelaku atau tersangkanya. Panggil sekali tidak datang, panggil kedua kali tidak datang, baru dia jemput bawa atau jemput paksa. Dan kami tim hukum yang saya pimpin akan datang memenuhi undangan klarifikasi dan akan menjawab semuanya, termasuk menantang MM untuk datang bertemu klien kami, dan kami mau lihat apa yang dia katakan itu. Jangan hanya ngomong doang, buktikan dong di depan kami kalau lu jago. Jangan kemarin saya lihat respon itu ada omnya Loli, ada kakaknya NM mengatakan gua mau sholat Jumat. Terus katanya nggak perlulah NM ketemu loh, tapi nantangin mau ketemu. Kalau lu jago, ya udah buktiin dong yang seperti yang kamu sebut di media sosial kamu itu. Kira-kira begitu. Kalaupun sakit, setidaknya secara legal formalnya kita pernyataan sakit itu datang dari mana gitu. Kita di kantor pun bilang sakit aja harus ada keterangan dokter. Apalagi kita berkaitan dengan pihak hukum. Jangan dibecandain, Bang. Hormatin aja. Kalau emang takut ya ngomong, Pak, saya kayak kagak berani, Pak. Kira-kiranya saya takut dijegat sama yang rambut hijau. Saya kagak nongol, kagak nongol saya. Ini kekerasan, kejahatan terhadap anak di bawah umur. Ingat, kejahatan terhadap anak di bawah umur yang melaporkan ibu kandungnya. Apa yang terjadi sebelumnya adalah proses tersendiri, dan ini adalah proses tersendiri dengan hasil yang sendiri-sendiri, tapi itu adalah bukti yang sangat luar biasa. Itu saja yang saya sampaikan. Proses hasil rep visum silakan ditanyakan ke penyidik ya. Saya hanya dalam kapasitas sebagai kuasa hukum Nikita Mirzani datang melihat anaknya dilakukan visum. Dia ada, nanti tanyakan langsung. Anda bisa melihat reaksi dia dari sorot matanya, dari kalimat-kalimatnya. Anda bisa paham bagaimana geramnya seorang ibu begitu mengetahui bagaimana keadaan anak yang sangat dicintainya. Ini kalau saya buka lebih, mungkin Anda semua di sini akan kaget bagaimana perlakuan seseorang terhadap seorang anak di bawah umur. Benar nggak sih putrinya Ibu Nikita Mirzani itu hamil? Nah, kenapa sekarang hamilnya tidak ada? Nah, itu kan tidak bisa dihilangkan. Nah, kemudian ditanya aborsi di mana? Nah, itu diselidiki semuanya. Kalau benar dia aborsi, apalagi si Nikita Mirzani sudah melaporkan pasal pembunuhan tentang anak atau ancamannya 5 tahun maksimum 15 tahun, tentu akan jadi tersangka segera. Misalnya Ibu Nikita itu meminta, saya akan layani dengan baik. Kalau benar tuduhan saudara itu tetaplah konsisten. Kalau memang saudara butuh pengacara, nah kita siap bela, datang ke sini, kita akan kerahkan bantuan kita untuk membela ibu. Tapi kalau memang ibu tidak punya bukti, kalau itu hanya asumsi, ya sebaiknya lebih hati-hati gitu loh ya. Rasman Arif Nasution, kuasa hukum Fadel Bajideh, kaget dan terdiam saat Nikita Mirzani, ibunda Laura Meizani Naseru Asri atau Loli, tiba-tiba menyela konferensi pers dengan wartawan yang digelar secara virtual. Amarah Nikita Mirzani tak terbendung saat Rasman Arif Nasution menjelaskan rasa cinta Fadel Bajideh kepada Loli. Fadel itu rasa cintanya begitu besar pada Loli, ujar Rasman. Tiba-tiba Nikita meluapkan amarahnya dengan langsung menyela ucapan Rasman. Tidak ada, Fadel Bajideh itu nggak akan pernah nikah sama orang itu. Nggak sudi saya merestui anak saya menikah sama dia. Tidak ada sejarahnya keluarga Mawardi, ujar Nikita Mirzani dengan emosi. Merespon hal itu, Rasman Arif Nasution yang pernah berseteru dengan Hotman Paris Sutardja ini berkomentar akan memberitahukan kepada kliennya. Ya sudah, nanti saya bilang ke klien saya, sebesar apapun rasa cintamu ke Loli meskipun setinggi gunung pun nggak akan diterima. Jadi kubur mimpimu untuk mempunyai keinginan menikah sama Loli karena orang tuanya enggak memberikan izin dan tidak akan merestui sampai kapanpun, ujarnya.
Sebelumnya Nikita Mirzani bersama pengacaranya Fahmi Bahmi dan pemilik bening klinik dari Oki Pratama serta beberapa pria menjemput paksa Loli dari kamar apartemennya menuju mobil. Loli berteriak histeris minta tolong, dia juga menyebut dirinya sebagai korban. Nikita Mirzani telah melaporkan Fadel Bajideh ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Kesehatan, Perlindungan Anak dan KUHP terkait anaknya, Laura Mezani alias Loli. Nikita menegaskan kasus ini bukan hanya tentang hubungan asmara anaknya, ada banyak pelanggaran yang dilakukan Fadel Bajideh terhadap Loli yang masih di bawah umur.